Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Nuriswatun Hasanah dengan NIM 2511022 akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Charles MPD. Nah, di sini saya akan mengangkat tema yaitu dengan judul pengaruh iptek terhadap pendidikan Islam. Nah, di sini saya mengambil 4 pembahasan. Yang pertama itu definisi pendidikan Islam dan iptek. Kedua, hubungan pendidikan Islam dan iptek. Yang ketiga, dampak negatif dan positif dari perkembangan iptek itu sendiri. Dan yang keempat itu bagaimana sih iptek dalam pandangan Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama, poin pertama, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi pendidikan Islam dan apa itu definisi iptek. Nah, di sini definisi pendidikan Islam yaitu pengenalan dan pengakuan yang sederhana secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, di mana sehingga membimbing kita ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Pada poin kedua, itu definisi iptek. Iptek itu sendiri merupakan singkatan dari dua materi, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana keduanya itu tidak dapat terpisahkan karena keduanya itu saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Karena teknologi itu sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara mandiri, menciptakan dunianya sendiri. Akan tetapi teknologi tidak mungkin berkembang tanpa adanya didasari dari ilmu pengetahuan yang kokoh. Nah, alasan inilah yang membuat teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antara pendidikan Islam dan iptek itu sendiri. Nah, di sini itu meliputi 3 paradigma. Antara lain itu paradigma sekuler, paradigma sosialis, dan paradigma agama. Paradigma sekuler itu sendiri merupakan paradigma yang memandang agama dan iptek terpisah satu sama lain. Nah, paradigma sosial, paradigma dari ideologi sosialisme yang menafsirkan eksistensi agama sama sekali. Tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek di sini. Nah, iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Sedangkan paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, atau paradigma yang memandang iptek itu terpisah dengan agama. Tetapi di paradigma sosialis ini dia lebih ekstrim lagi daripada paradigma sekuler. Selanjutnya itu paradigma agama. Paradigma Islam yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga yaitu dampak negatif dan dampak positif dari iptek. Pertama kita akan membahas dampak negatif. Di sini saya mengambil 3 contoh. Sebenarnya di sini banyak ya dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari iptek itu sendiri. Dan saya di sini hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama itu dalam Islam, akibat kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semakin canggihnya seperti sekarang ini, dikhawatirkannya akan merubah bahkan menghancurkannya nilai-nilai akhlak, etika, dan moral, serta iman yang selama ini mengental pada umat di negeri yang mayoritasnya penduduknya Muslim, seperti Indonesia. Yang kedua itu hilangnya nilai-nilai sosial. Dan yang ketiga itu kecanduan teknologi. Nah, kecanduan teknologi ini tidak dapat dipungkiri lagi ya. Dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, pasti manusia tidak luput dari pegangan handphone. Mereka juga tidak peduli apapun yang terjadi, karena mereka itu udah terlalu kecanduan dengan teknologi.
Nah, berikut merupakan ilustrasi dari dampak negatif iptek itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari ilustrasi semua orang pada tergila-gila dan tak peduli apapun yang terjadi. Bahkan di depan mereka ada kekerasan atau ada hal yang bahkan mereka tidak mengerti. Nah, itulah ilustrasi dari dampak negatif iptek itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dampak positif iptek. Nah, di sini juga sebenarnya banyak ya contoh dari dampak positif iptek itu sendiri atau keuntungan yang dapat kita ambil dari perkembangan iptek itu sendiri. Tetapi di sini saya mengambil contohnya yaitu eh, kita menggunakan atau mengambil keuntungan dari perkembangan iptek itu sendiri sebagai media pembelajaran kita, pembelajaran daring, apalagi saat kita mulai memasuki tahun awal-awal tahun sampai sekarang, bahkan pada dampak positif, pada dampak maraknya virus corona. Nah, pada pembahasan yang keempat itu bagaimana iptek dalam pandangan Islam. Nah, di sini umat Islam boleh memanfaatkan iptek itu sendiri jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini dikutip dari Arsyam M 2020. Nah, dan yang terakhir saya akan menambahkan bagaimana sih tanggapan kita terhadap perkembangan iptek. Nah, di sini kita itu sebagai seorang muslim, kita seharusnya senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa perlu takut mengenai temuan-temuan yang berpotensi mematahkan kepercayaan kita. Karena sesungguhnya segala yang ada di bumi ini adalah hasil ciptaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai manusia juga kita itu harus bersifat terbuka, mendukung dan mengikuti perkembangan iptek. Menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM dan menyalahi dasar negara. Jadi di sini jika iptek itu sendiri memberi pengaruh buruk terhadap kita, maka kita harus menolak perkembangan iptek itu sendiri dan membiasakan berperilaku baik dan tolong menolong pada sesama. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.